setiap saya berdoa. Saya nggak tahu kapan waktunya, Tuhan pasti kabulin. Kalau nggak kabulin sekarang, pasti ada sesuatu gitu. Padahal kalaupun kita ada sesuatu, kita tinggal ngomong, Bunda Maria begini gitu, seperti orang tua aja gitu. Biarpun jauh nggak kelihatan, tapi kan di hati kita dekat. Tuhan Yesus, mohon perlindungan-Mu dalam perjalanan kami. Mohon perlindungan untuk semua yang berada di perjalanan supaya selamat sampai tujuan. Nah, setelah itu udah di jalan tol, kami tenang-tenang aja. Nggak taunya ada suara dor gitu. Kami ada di posisi di sebelah kanan. Terus akhirnya pecah ban. Halo sobat semua, ketemu lagi di channel perjalananku. Seperti episode sebelumnya, menceritakan bagaimana Bu Misi bisa meningkatkan kreativitas dan mendapatkan ide-ide dari doanya. Nah, sekarang ada sebuah kunci doa yang terjawab dan indah pada waktunya. Ibu Maria menceritakan bagaimana beliau berdoa dan selalu terkabul doanya. Seandainya tidak terkabul pun pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik dan lebih indah dari yang kita minta. Bagaimana cerita selanjutnya dan bagaimana juga caranya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan kita penguatan dalam doa kita sehingga kita bisa merasakan terwujudnya doa kita. Silahkan mengikuti. Kenalkan, nama saya Maria Renildi Suliawati. Kota asal saya dari Karawang. Saya setelah menikah tahun 2008 masih di Bandung kerja. 2010 saya baru ke Subang. Sampai sekarang di gereja Kristus Sang Penabur Subang. Saya tuh selalu bersyukur tiap hari, jadi nggak ada sesuatu yang membuat saya kalau ada perlu baru berdoa gitu. Enggak, kalau saya maaf ya, bukannya saya sombong, saya selalu berdoa, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya pengen nolong orang ini gitu. Saya setiap itu juga selalu berdoa, nggak busuk-busuk kayak saya kalau ada niat rosario, novena gitu, enggak. Kalau saya sih bukannya sombong gitu ya. Jadi kalau saya dulu ya tinggal ngomong aja sama Tuhan, Tuhan begini, ininya begini gitu. Udah saya sembuh, semuanya udah. Terus yang saya rasakan setiap saya berdoa, saya nggak tahu kapan waktunya, Tuhan pasti kabulin. Kalau nggak kabulin sekarang, pasti ada sesuatu gitu. Pas kejadiannya yang bertolak belakang, saya ini pasti ada sesuatu di balik ini. Tuhan kasih buat saya itu. Ternyata itu yang terbaik. Seperti kemarin waktu mau ziarah tuh ke Jawa sama suami, sama ketua lingkungan, sama teman di lingkungan juga. Terus udah gitu nggak jadi, yang ada itu organis, ada tugas, jadi nggak ada yang gantiin, ya udah kita undur dulu gitu. Terus udah mau pergi lagi, nggak jadi lagi karena ada tugas lagi di sini di paroki. Ketua lingkungannya harus ikut ke Bandung, raker gitu ya, raker DPP. Udah nggak pergi, udah nggak apa-apa. Pas kemarin mau pergi, ya yuk jadi pergi, ya siap. Ternyata batal lagi, batal. Kata saya pasti ini mah batal, ada apa-apanya. Tuh waktu mau itu batal, ternyata ketua lingkungan saya pas sakit hari Sabtunya, terus Seninnya suami saya sakit. Iya, coba kalau maksain gitu pergi, terus ternyata di jalan ada apa-apa, kan lebih berabe seperti itu. Jadi
waktu-waktu walaupun kita berdoa sama Tuhan, sama Bunda Maria minta tolong didoakan, kita jangan sampai gimana ya, kalau waktu ada keinginan berdoa, ayo novena, ayo rosario, sampai ada yang rosario, sampai ada yang 3 kali putaran gitu. Padahal kalaupun kita ada sesuatu, kita tinggal ngomong, Bunda Maria begini gitu, seperti orang tua aja gitu. Biarpun jauh nggak kelihatan, tapi kan di hati kita dekat, seperti itu. Itu yang pengalaman dari iman saya yang bisa saya bagikan. Ada satu cerita lagi yang saya alami waktu bulan November, September, kalau nggak salah itu antara Agustus September. Nah, waktu saya survei ke Kuningan sama temen tuh 2 rombongan, 2 kendaraan. Nah, di satu mobil saya itu isinya penuh lah, ada sekitar 8 orang. Nah, sebelum berangkat tuh kan selalu berdoa, mohon perlindungan. Nah, sebelum pas pulang kami berdoa, ayo, kata yang adik saya di mobil itu tuh bilang, ayo Cici, kita berdoa. Saya berdoanya begini, Tuhan Yesus, mohon perlindunganmu dalam perjalanan kami, mohon perlindungan untuk semua yang berada di perjalanan supaya selamat sampai tujuan. Nah, setelah itu udah di jalan tol, kami tenang-tenang aja. Nggak taunya ada suara dor gitu. Kami ada di posisi di sebelah kanan. Terus akhirnya pecah ban. Ternyata tuh pecah ban. Akhirnya kita ke pinggir. Kok kendaraan yang segitu lagi ramenya sampai nggak ada, sampai kita akhirnya ke pinggir pelan-pelan. Terus udah gitu ngambil peralatan, ternyata ada yang nggak ada juga. Tuhan kasih penolong tuh datang yang itu di jalan tol. Akhirnya diperbaiki mobilnya, kita sampai mau pulang lagi. Terus kok dibilang, kok Cici nggak takut, katanya gitu ya. Nah, kayaknya tenang-tenang aja. Enggak, karena kan tadi kita udah berdoa, mohon semuanya di dalam perjalanan tuh mohon perlindungan. Jadi kami selamat sampai di Subang. Pesan saya, kalau kita berdoa jangan untuk diri sendiri. Jadi kalau mohon perlindungan dalam perjalanan, jangan cuma kita aja yang satu mobil, tapi doakan juga orang lain yang sedang dalam perjalanan supaya semuanya selamat gitu. Jadi kalau kita selamat, orang lain selamat, kan semuanya baik adanya. Kalau kita sendiri yang selamat, orang lainnya kan itu juga bisa lebih lebih baiknya kalau kita mendoakan untuk semua mereka yang sedang dalam perjalanan, atau doa yang bagaimanapun, sebisa mungkin kita jangan hanya untuk mendoakan diri kita. Itu aja dari saya. Begitulah kesaksian Bu Maria dalam doanya di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang. Oh ya, kita juga bisa berdoa di belakang Gereja Katolik Kristus Sang Penabur di Taman Doa Bunda Maria Tebar Kamuliaan di Subang. Semoga dengan pengalaman dari Bu Maria bisa memberikan kita inspirasi dalam berdoa, sehingga apa yang kita minta dengan seizinnya bisa terjawab dan terwujud. Mari ikuti channel perjalananku ini, di mana banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam doa, di mana kita sering mengatakan bahwa doa itu percuma dan tidak ada hasilnya. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman umat lainnya dalam menjalankan doanya, dan terwujud keinginan mereka sesuai dengan jalan Tuhan. Semoga dengan mengikuti channel perjalananku ini, semua doa kita bisa terwujud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejahtera menyertai kita selalu. Amin.